Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan perihal mata kuliah penganggaran perusahaan, yaitu dengan materinya anggaran penjualan. Di mana yang Anda ketahui tentang anggaran penjualan merupakan dasar penyusunan anggaran lainnya dan umumnya disusun terlebih dahulu sebelum menyusun anggaran lainnya. Oleh karena itu, anggaran penjualan sering disebut dengan anggaran kunci. Berhasil tidaknya sebuah perusahaan bergantung pada keberhasilan bagian penjualan dalam meningkatkan penjualannya. Penjualan merupakan ujung tombak dalam mencapai tujuan perusahaan mencari laba secara maksimal. Kesalahan dalam penyusunan anggaran penjualan mengakibatkan kesalahan pada anggaran yang lain. Manfaat anggaran penjualan menurut Walt Hilton dan Gordon 2000 dalam lembar 174, manfaat anggaran penjualan yaitu yang pertama, untuk mengurangi ketidakpastian tentang pendapatan di masa datang. Yang kedua, untuk memasukkan kebijakan dan keputusan manajemen ke dalam proses perencanaan. Contohnya yaitu dalam proses perencanaan pemasaran. Yang ketiga, untuk memberikan informasi penting berisi pembentukan elemen lain dari rencana laba yang menyeluruh. Yang selanjutnya, untuk memudahkan pengendalian manajemen atas kegiatan penjualan yang dilakukan. Tujuan dan kegunaan anggaran penjualan. Menurut Tandy Haruman dari Sri Rahayu 2007 dalam lembar 45, tujuan penyusunan anggaran penjualan adalah untuk merencanakan secepat mungkin tingkat penjualan pada periode yang akan datang dengan memperhatikan data yang merupakan pencerminan kejadian yang dialami perusahaan di masa lalu, khususnya di bidang penjualan. Kegunaan dari anggaran penjualan ialah sebagai pedoman kerja, alat koordinasi, dan pengawasan kerja serta sebagai dasar bagi penyusunan budget lain. Faktor yang mempengaruhi anggaran penjualan ada beberapa. Yang pertama, faktor pemasaran, kedua faktor keuangan, selanjutnya faktor ekonomis, yang selanjutnya faktor kebijakan perusahaan, dan yang kelima faktor perkembangan penduduk, selanjutnya faktor kondisi politik, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan. Yang ketujuh faktor teknik, dan yang terakhir faktor lain-lain. Dua faktor yang harus dipertimbangkan dalam penyusunan anggaran penjualan menurut Teddy Haruman dan Sri Rahayu 2007 dalam lembar ke-45. Yang pertama, faktor internal, di mana di faktor internal itu dijelaskan juga tentang pengaruh-pengaruhnya penjualan, diantaranya penjualan tahun-tahun yang lalu. Selanjutnya, kebijakan perusahaan yang berhubungan dengan masa penjualan, kapasitas produk yang dimiliki serta kemungkinan perluasannya, tenaga kerja yang tersedia baik jumlah maupun keahliannya, modal kerja yang dimiliki perusahaan, fasilitas lain yang menunjangnya. Adapun faktor eksternal diantaranya keadaan persaingan di pasar, posisi perusahaan dalam persaingan, tingkat perubahan pendidikan, elastisitas permintaan terhadap harga barang yang dihasilkan. Yang terakhir, kebijaksanaan pemerintah yang berpengaruh. Periode anggaran penjualan. Menurut Walt Hilton dan Gordon 2000 dalam lembar ke-175,
Ada dua jenis periode anggaran penjualan, yaitu anggaran penjualan jangka pendek dan anggaran penjualan jangka panjang. Anggaran penjualan yang waktunya sesuai dengan corporate plan, anggaran penjualan jangka panjang biasanya dalam jumlah tahun dan menyangkut analisis mendalam mengenai potensi pasar di masa mendatang dengan dapat diakibatkan oleh perubahan populasi, keadaan perekonomian, dan lain-lain. Sedangkan anggaran penjualan jangka pendek, anggaran penjualan yang periodiknya biasanya hanya mencakup 1 tahun atau 12 bulan, lalu dirinci lagi dalam triwulan atau bulanan. Anggaran penjualan jangka pendek harus disesuaikan berdasarkan daerah bertanggung jawab untuk memudahkan perencanaan dan pengendaliannya. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menyusun anggaran penjualan. Yang pertama, rincian jumlah dan jenis produk perusahaan. Yang kedua, rincian daerah pemasaran, diskriminasi harga, potongan harga, rincian penjualan bulanan. Itu menurut Agus Ahyari 2002 dalam lembar 202. Langkah dalam menyusun anggaran penjualan menurut M. Navarin 2007 dalam lembar ke-176. Yang pertama, mempertimbangkan faktor yang mempengaruhi anggaran penjualan. Selanjutnya, menetapkan harga jual untuk produk tertentu dan daerah tertentu. Yang ketiga, membuat taksiran ramalan penjualan tiap jenis produk yang akan dijual dan penentuan produk yang akan dijual pada daerah tertentu. Yang keempat, memperhitungkan anggaran penjualan. Selanjutnya, menyusun anggaran penjualan. Unsur-unsur dalam anggaran penjualan. Yang pertama, pengertian anggaran penjualan. Kedua, kegunaan anggaran penjualan. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi penyusunan anggaran penjualan. Cara-cara melakukan penaksiran penjualan, bentuk anggaran penjualan, beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam menyusun anggaran penjualan, tujuan dan fungsi anggaran penjualan. Cara-cara melakukan penaksiran penjualan. Untuk menyusun budget penjualan diperlukan penaksiran khusus, penaksiran tentang jumlah produk yang diperkirakan akan mampu dijual beserta harga jualnya. Yang masing-masing dikaitkan dengan jenis produk yang akan dijual, dengan waktu serta tempat penjualannya. Dan menurut sifat, cara untuk melakukan penaksiran tersebut dapat dibedakan menjadi dua, yaitu penaksiran yang bersifat kualitatif, yang kedua penaksiran yang bersifat kuantitatif. Penaksiran yang bersifat kualitatif merupakan cara penaksiran yang menitik beratkan pada pendapat seseorang. Sedangkan ada pun beberapa cara penaksiran yang bersifat kualitatif, diantaranya yang pertama pendapat pimpinan bagian pemasaran, pendapat para petugas penjualan, pendapat lembaga-lembaga penyalur, pendapat konsumen, pendapat para ahli ya. Bentuk anggaran penjualan. Tidak ada suatu bentuk standar yang harus dipergunakan oleh perusahaan jika akan menyusun budget penjualan. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan anggaran penjualan. Yang pertama, rincian jumlah dan jenis produk perusahaan, rincian daerah pemasaran, diskriminasi harga, potongan harga. Tujuan dan fungsi anggaran penjualan. Tujuan utama dari anggaran penjualan adalah mengurangi ketidakpastian di